Halo teman-teman investor muda. Saya Romario dari Investor Muda dan juga Saya Robert dari Investor Muda. ya sekarang kita mau coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang biasanya mungkin ditanyain di komen-komen di Instagram ya, Bot ya. Betul, Atau betul. mungkin yang biasa langsung kontak ke kontak person kita Investor Muda gitu. Nah, sekarang ini kira-kira kita mau jawab pertanyaan mana, Bet? Baik banget yang nanya nih. Kita langsung mengambil salah satu pertanyaannya ya. Yang paling dasar. Gimana sih cara investasi saham? Berarti cara Membuka rekening saham. cara beli sahamnya, cara jual sahamnya juga ya. Ya, betul. Oke, mungkin awalnya kalau misalnya seperti itu ya coba deh, Bet, lu jelasin. Pertama-tama kita harus ngapain dulu sih kalau misalnya nih, gue misalnya nggak bisa, gue belum investasi saham nih. Cara belinya gimana? Awal-awal apa yang harus gue lakukan gitu? Ya, pertama-tama kalian harus punya namanya rekening saham. Itu adalah rekening dana investor yang dibikin oleh perusahaan sekuritas khusus untuk kita yang dimana kita akan jual beli saham memakai rekening itu sendiri, jadi nggak dicampur dengan rekening pribadi kita begitu. Berarti rekening dana investor. Ya betul, rekening dana investor. Oh, yang atau biasanya rekening saham. disebut rekening saham. Ya, Oh, berarti betul. tadi mesti bikin akunnya dulu di sekuritas, sama bikin rekening dana investor itu. Ya betul. Kita bisa memakai dua cara. Kita bisa datang langsung ke perusahaan sekuritas. Jadi secara tatap muka ataupun sekarang udah lumayan canggih ya, kita bisa melalui online. Jadi kita bisa isi form di sekuritas ataupun melalui online untuk membuat ID di perusahaan sekuritas tersebut dan membuat rekening dana investor tadi. Oh, kalau buat bikin akun tersebut berarti perlu data-data apa aja, Bet? Mungkin apa dokumen-dokumen, syarat-syarat yang diperlukan gitu untuk bikin itunya? Ya, selain kita harus mengisi formnya itu, data pribadi, terus sumber pendanaan kita, terus pekerjaan kita, alamat kita, dan data-data itu. Selain itu, kita harus butuh seperti KTP, terus butuh lagi kayak NPWP, begitu, dan cover buku tabungan, biasanya begitu. Kalau misalnya nggak punya NPWP, gimana? Kalau misalnya tidak punya NPWP, kita bisa isi data tidak memiliki NPWP, begitu. Oh, jadi tetap bisa ya walaupun Tetap kita nggak bisa. punya NPWP. Tapi ya setahu gue sih mesti ada persetujuan dari orang tua kali ya biasanya ya. Ya, biasanya. Karena kan biasanya nggak punya NPWP kan ya masih mungkin belum kerja gitu kan, jadinya masih di bawah umur-umur kerja lah kan kayak begitu kan ya. Betul. Biasanya bisa digantikan dengan NPWP orang tua, begitu. Oke. Berarti tadi kan untuk bikin akunnya, kalau bikin rekening dana investasinya, rekening dana investornya sama aja? Untuk pembuatan Isi form rekening juga dana ya? investornya itu juga emang ada form khusus untuk banking itu sendiri. Jadi kayak misalnya kalau kayak saya pribadi, saya kan nabungnya biasanya di Mandiri dan di Bank BCA. Jadi saya mencari sekuritas yang punya rekanan perbankan Bank BCA dan Mandiri itu sendiri untuk memudahkan kita ketika kita melakukan penyetoran dana dari rekening pribadi kita ke rekening dana investor kita itu. Jadi kita nggak kena fee transfernya, begitulah. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya rekening dana investor ini berbeda dengan rekening pribadi kalian gitu. Jadi rekening khusus dibuat atas nama masing-masing kan ya? Atas nama masing-masing. Jadinya aman juga karena itu kan masuknya uangnya juga ke rekening kalian sendiri sebenarnya, cuman Betul. hanya bisa digunakan untuk investasi jual beli saham seperti itu ya. Ya, betul. Lalu mungkin yang seperti tadi kata Robert bilang, jadi untuk menghindari biaya administrasi, biaya transaksi ya lebih baik kalau buat rekening sahamnya itu di sama banknya dengan yang rekening pribadi kita. kalian gitu. Ya, betul. Oke. Biasanya untuk proses pembukaan account itu kalau misalnya melalui online dan banknya sudah nge-link begitu ya,
biasanya 3 hari juga sudah jadi. Jadi kalian setelah 3 hari, kalian akan diberikan ID dan password untuk membuka platform online sekuritas itu sendiri untuk melakukan transaksi, dan juga diberikan nomor rekening dana investor yang sudah jadi di Bursa Efek. Kalau misalnya kalau kita langsung datang ke kantor sekuritasnya melalui offline, kita isi form manual, tanda tangan di atas materai, mungkin memakan waktu lebih lama, jadi 7 hari kerja. Oh iya, dan juga kan sekuritasnya juga berbeda-beda kan ya, yang mungkin punya fitur seperti itu beberapa sekuritas aja gitu kan ya? Ya, betul. Sekuritas di Indonesia banyak banget, jadi kalian bisa melihat mana nih sekuritas yang mempunyai platform online trading, begitu. Jadi memudahkan kalian untuk melakukan transaksi di handphone kalian sendiri atau di laptop. Lalu mungkin boleh jelasin juga ke teman-teman bedanya sekuritas selain dari aplikasi, ya kan, selain dari cara daftar, lalu mungkin ada apa lagi? Mungkin kalau fee-nya? Fee transaksinya cenderung mirip-mirip ya semuanya. Kurang lebih total fee jual dan beli di 0,4% sampai 0,6%. Total jual dan beli. Total jual dan beli itu tergantung di mana kita kan, kalau misalnya online trading sendiri itu biasa fee-nya relatif lebih rendah. Kalau misalnya kita memakai broker yang melakukan input transaksi manual kita punya order itu akan lebih mahal biasanya, begitu. Oh, jadi sebenarnya kita kalau untuk beli atau jual bisa sendiri, bisa juga dibantu oleh broker. Ya, gitu begitu. Ya. Tapi kalau broker memang mungkin fee-nya lebih tinggi dikit ya. Ya, jadi kalau misalnya seperti mungkin orang-orang yang dulu-dulu gitu, yang lebih tua usianya daripada kita, yang lebih gaptek gitu misalnya. Mereka akan melakukan telepon order jual beli melalui broker itu, jadi mereka nggak pusing. Kalau misalnya kayak kita yang masih muda-muda, mungkin kan kita bisa melalui gadget kita, handphone kita bisa ngecek sendiri dan buy and sell sendiri kan. Bisa. Kalau misalnya yang gaptek-gaptek takut salah juga kan kalau misalnya. Ya kalau enggak ya kita juga boleh sih. Kalau yang mungkin kalian males gitu ya, males ketik-ketik sendiri, udah tinggal telepon aja gitu kan. Atau tinggal hubungin aja ke dia daripada repot-repot kita input gitu. Karena setahu gue juga untuk input kayak begitu, untuk order dari broker itu kelebihannya juga kita bisa kasih tahu dia. Jadi kalau misalnya harganya udah segini kita beli gitu, misalnya kayak begitu. Kan bisa juga kan kayak begitu kan. Nanti dibeliin pada saat harganya segitu, atau nggak nanti dijualin pada saat harganya berapa gitu, sesuai yang kita mau gitu kan. Jadinya ya kita nggak usah harus pantengin terus tuh handphone ya kan. Kita lihat online. Mungkin kalau buat kalian yang sibuk, ya itu alternatifnya salah satunya, karena kan jadi nggak makan waktu kalian juga gitu kan. Biasanya kalau memakai broker, mereka juga bisa memberikan informasi-informasi dulu kepada kita. Kita misalnya mau order buy saham Indofood misalnya. Rekomendasi. Kira-kira dia akan memberikan informasi nih, oh Indofood memang beritanya lagi begini nih. Ya boleh Pak, kelihatannya sudah boleh masuk di harga sekian dan sekian. Iya, berarti kalau yang online belum tentu dapat kayak begitu info. Apa gimana? Kalau yang online mungkin belum akan dapat info secara pribadi melalui broker itu. Tapi dari email ya biasanya? Biasanya dari email. Dari email dikasih tahu mungkin. Analisa saham harian atau rekomendasi harian dari setiap perusahaan sekuritas. Nah itu juga berarti membedakan satu sekuritas dengan sekuritas lain. Ya kan? benar. Karena kan dia juga siapa tahu yang sekuritas ini siapa tahu lebih jago gitu kan. Betul. Ya kan, analisnya lebih jago atau gimana. Iya, jadi mungkin rekomendasinya lebih tepat seperti itu. Berarti beda-bedanya salah satunya di sana juga ya. Benar. Di saham itu keunggulannya kita punya dana itu atau kita punya aset itu lebih liquid ya. Jadi kita beli dan jual saham itu biasanya prosesnya itu T+2 atau 2 hari kerja, di mana dananya, misalnya kita jual saham, dananya itu akan cair ke rekening kita itu 2 hari kerja saja. Oh jadi setelah 2 hari kerja, ya misalnya kita mau ambil uangnya juga bisa gitu ya? Betul, 2 hari. Tinggal 2 hari berarti setelah kita udah jual kita punya saham, lalu kita mau cairin, misalnya kita butuh untuk pakai sesuatu atau mungkin kita mau untuk tabung ke tempat lain gitu, bisa juga ya berarti kayak gitu. Langsung 2 hari doang berarti ya? 2 hari doang. Memang jauh lebih bagus sih dibandingin kalau misalnya instrumen investasi lain. Kalau dalam segi likuiditasnya kan lebih cepat ya kan? Betul. Biasanya kalau dibanding instrumen investasi apalagi?
selain itu? Mungkin investasi Kayak lainnya properti seperti kali? properti ataupun emas batangan begitu. Iya, kalau properti, iya lu mesti Biasanya kan lebih repot ya. Kita kalau harus jual urus barangnya dulu. Iya, mesti urus ke notaris, tanda tangan, Iya, akte itu jual bisa beli dan berapa lain-lain. bulan. Lama banget. Dan fee-nya kan cenderung lebih tinggi. kalau Iya, misalnya fee properti. juga. Kalau tadi lu bilang fee-nya cuma 0 sampai dimulai dari 0,4% mah. Iya, lu bandingin kalau properti kita mesti kasih fee salesnya dulu ya, Salesnya broker. bisa 1,5% sampai 2%-an. Terus lebih tinggi. fee notaris, balik nama segala Iya, macam ya. benar. Jauh banget. Dan Kalau juga ya belum tentu kejual juga ya kan, mau Ya. nyari orang yang beli Ya, kan nggak susah. semudah itu juga. Jadi kenapa itu lebih tidak liquid dibandingkan instrumen aset saham ini? Kalau misalnya dibandingin instrumen yang lain selain properti, biasanya ada apa lagi? Sebenarnya ada lagi semacam deposito. Deposito. Itu kan juga termasuk investasi, Iya, betul. reksadana, obligasi. Jadi Nah, kalau itu macam-macam juga sih. Kenapa kalau saham bisa lebih liquid dibandingin yang tadi lu bilang deposito, obligasi gitu? Kalau misalnya deposito kan ada jangka waktunya, misalnya kayak 3 bulan atau yang 6 bulan. Jadi yang duit yang harus kita endapkan gitu ya? Kita harus endapin selama 3 bulan dan ada tanggalnya kan. Jadi kita misalnya sampai tanggal 15 itu baru boleh ambil. Iya, kalau saham Kalau saham beli, kapan saja kita bisa 1 menit dan langsung beli. jual boleh. Iya betul, 1 menit. soal udah untung boleh ya? Benar, begitu. Iya sih, lebih cepet jadinya ya. Kalau Ya. untuk cairnya, untuk likuiditasnya udah pasti deh lebih cepet. Betul. Lalu kalau macam deposito juga sebenarnya ada fee loh ya. Ada fee. Ada fee ininya kan, sekitar berapa persen lah Administrasi, jadinya begitu. dipotong-potong juga, ya ujung-ujungnya mungkin ya 4%-an kali ya. Iya, Tergantung kalau misalnya suku bunganya sih. bunganya di 6% dipotong pajak dan lain-lain mungkin jadi 4%-an. Iya, sama gitu. obligasi juga seperti itu sih. Betul. Cuman ya memang sebenarnya teman-teman untuk instrumen investasi yang lain-lainnya itu ya pasti punya benefit-benefit yang Ya, ada juga yang unik di masing-masing instrumen tersebut sih. ya. Cuman memang kalau dibandingkan saham dari segi likuiditas ya bisa lebih bagus saham karena dengan alasan yang tadi udah kita jelaskan seperti Ya. itu gitu. Kalau Dan soal fee juga ya kan, soal fee maksudnya untuk cost-nya lah gitu. Jadi cost dari investasi tersebut bisa lebih murah kalau investasi di saham. Ya. Tapi memang kalau untuk dari segi benefit ya beda-beda karena kan instrumen investasi itu juga dibuat berdasarkan disesuaikan dengan karakteristik dari kita gitu masing-masing. Jadi misalnya kalian sibuk atau gimana ya memang belum mengerti saham juga kan sebaiknya ya pakai instrumen lain ya kan. Ya, betul. Kayak reksadana juga kan. Reksadana saham. Iya, reksadana saham juga kan sebenarnya saham kan isinya Ya, kan. betul. Nah, cuman kan dibantu oleh manajer investasi namanya. Jadi Ya. mereka yang jual beli saham Ya, kita seperti itulah. Jadi ada fee manajer investasinya. Ya, mengapa begitu. itu fee-nya juga lebih besar sih seperti Ya, itu. betul. Ya, memang masing-masing pasti ada benefitnya juga lah. Ya, gitu. ada Dan, resikonya juga. nah, Jadi kekurangannya kalau- juga pasti ya, ada. Jadi kalau kayak misalnya deposito kan udah pasti no risk. Fix ya. Dan itu Fix bunganya. dijamin oleh LPS sampai 2M kan. Hmm. Nah itu deposito itu cenderung tidak ada resiko. Tapi ya cenderung bunganya juga relatif rendah. Berfluktuasi ikutin Suku bunga Indonesia, SBI itu kan. Iya, kalau Kalau saham misalnya saham memang resikonya ya lebih tinggi. tergantung Dan ya. dia punya profit juga cenderung bisa Lebih lebih besar tinggi, sih. lebih besar. betul. Sama juga reksadana juga seperti itu biasanya ya. Mungkin reksadana dia- juga naik turun. Ya returnnya nggak sebanyak misalnya kalian beli saham sendiri, cuman ya memang kan manajer investasi juga bukan orang sembarangan, itu kan orang Ya. yang udah memiliki kualifikasi, ya kan? Betul. Jadi ya mereka udah pasti yang jago-jago punya, gitu untuk bisa beli dan jual saham yang kalian mau, gitu. Nggak kalian mau sih sebenarnya yang mereka punya portfolionya sih. Ya betul. Mungkin ada juga yang banyakkan belinya yang saham-saham besar, bank besar gitu, atau mungkin saham consumer, ya kan? Jadi yang sudah mereka tentukan, kalau misalnya kita investasi sendiri langsung ke saham, kan kita bisa memilih mana kira-kira saham yang cocok untuk kita, begitu. Bagi pemula, kan kalau misalnya kita baru buka rekening, baru buka account, ya kan, ya kita juga mungkin masih bingung-bingung nih Ya. mau belinya apa gitu. Kecuali kalau memang ya kalian udah ngerti, udah tahu mau beli apa, udah coba lakuin analisa, ya kan. Nah kalau misalnya untuk pemula benar-benar nggak tahu, tapi saya mau investasi. Jadi saya mau investasi yang mungkin untuk kedepannya, mungkin dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang bisa menghasilkan return yang bagus gitu. Kira-kira
mesti beli sahamnya seperti apa gitu. Kalau untuk para pemula, biasanya saya anjurin kalian belilah saham yang perusahaannya sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya Indofood atau Astra International, atau misalnya perbankan seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Berarti, Bank BRI, begitu yang sering kalian lihat lah di sekitar kalian. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang di sekeliling kita juga sebenarnya mereka ada sahamnya yang bisa kita beli, betul. Ya kan? Yang kita bisa perjualbelikan gitu kan. Betul. Dan itu apalagi kalau memang yang udah besar-besar gitu ya, yang kita lihat kayak contohnya salah satunya kan Bank BCA ya, hampir banyak banget lah orang yang punya rekening Bank BCA. Nah, intinya kan Bank BCA berarti wah ini kuat nih gitu kan. Ya, cenderung aman. Cenderung aman lah, dan juga kan dia juga pasti dengan banyaknya nasabah juga kan biasanya berbanding dengan pertumbuhannya dia juga gitu, dan juga ya otomatis harga sahamnya juga bertumbuh untuk naik gitu kan. Ketika kita nabung di Bank BCA, kita pastinya percaya sama produk bank itu. Nah, kenapa kita nggak investasi saja ke saham Bank BCA itu sendiri sebagai pemilik dari perusahaan bank itu? Toh kita kan sama-sama percaya, kita nabung di sana, kita percaya, kita investasi di sana, artinya kan kita percaya juga mereka akan growing. Iya, dan juga sama aja dengan yang lainnya sih ya. Kayak tadi yang lo bilang mungkin ada Indofood, ya salah satu kan Indomie kan. Betul. Lo makan Indomie kan? Iya, makanya kita sering banget makan Indomie. Kenapa kita nggak investasi di perusahaan itu? Kita menjadi salah satu pemilik dari perusahaan itu. Iya, dan juga kan kita juga mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia itu sebenarnya untuk bisa maju lagi, bertumbuh lebih tinggi lagi, dan juga mungkin bisa jadi skalanya lebih besar lagi, jadi skala global, ya kan, internasional. Betul. Ketika mereka profit, toh mereka akan bagikan dividen ke kita setiap 1 tahun 1 kali. Apalagi kalau yang ada dividen, yang ada dividen juga udah kayak bunga juga. Iya, semacam kan? Bunga juga istilah katanya udah dapet kan. Bunga dari dividen, dapat juga profit dari harga saham. Iya, betul. Dapat double combo dong. Dari capital gain, dari kenaikan harga saham begitu. Iya, makanya jadi dapat dari dua sisi juga ya sebenarnya ya kalau untuk beli saham ya. Ya itu salah satu benefitnya juga berarti ya. Betul. Kira-kira ya paling itu aja sih kalau misalnya untuk investasi saham. Makanya kita kemarin juga pas 2015 kan Pak Jokowi juga ada bikin campaign yuk nabung saham. Oh, benar. Oh iya, kalau nggak salah kita juga investor muda juga ikut serta dalam videonya. Ya, ikut serta dalam video yang nabung saham itu. Ya, kita diundang menjadi salah satu komunitas pasar modal yang di acara event Yuk Nabung Saham itu di Taman Anggrek. Betul. Ya, kemarin diadainnya ya. Iya, itu cukup besar sekali itu. Ya itu lumayan gede, lumayan ramai juga kan waktu itu kan. Ya, waktu itu. Yang waktu itu maksud gua yang kita pernah coba bikin video yang joget-joget. Video, nabung saham. Yuk nabung saham, betul. Terus investor muda menang lagi ya. Iya. Ya, kita sempat menang dari acara lomba dance competition itu ya. Biar kita bisa makin ngerti gitu, ya belajar lah, kita misalnya mau belajar gitu kan, mau belajar saham, bagusnya gimana gitu kan, misalnya kita nggak ngerti ya, kita udah tahu cara beli dan jual, cuman kan ya beli dan jual saham apa yang bagus, yang menguntungkan, kalau asal doang kan hoki-hokian dong kalau kayak begitu kan. Menurut saya pribadi, instrumen belajar yang paling murah ya, kalian bisa baca-baca dari Google, gimana sih cara investasi saham yang benar. Di YouTube juga udah banyak banget yang ngajarin ya. Terus buku-buku di Gramedia kan banyak banget tuh, buku-buku untuk pemula, cara jual dan beli saham, cara memilih saham yang tepat. Ya biasanya kalau di toko-toko buku kan banyak kan dia jual buku-buku mengenai cara analisa ini, dengan kayak begini, sistem ini, gaya begini. Betul. Gitu kan, caranya kan masing-masing beda-beda tuh. Ya itu tergantung balik lagi dengan karakteristik kalian ya. Ya, enaknya, itu yang paling murah cocoknya ikutin gaya apa gitu. Apakah kalian trading cepat atau mungkin kalian ada yang namanya value investing, ya kan? Ya, betul. Itu buat jangka panjang, ya kan? Betul. Kan bisa beda-beda seperti itu. Berarti tadi dari YouTube bisa, sekarang juga udah banyak podcast-podcast juga tentang keuangan, tentang saham.
Ya, Lalu, kalian juga bisa ikut webinar. Webinar, Kalau kalian nah. mau investasi dan bayar di sana, itu juga ilmunya baik banget tuh didapat Ya, dari situ. sekarang juga lagi banyak webinar, online class, online begitu. course gitu ya, online class ya, course. betul. Dan juga ya salah satunya juga kita kan investor muda juga ada Ya, komunitas. Ya itu juga salah satunya sih, karena kan kita juga memang dari Grup khusus ya, grup pasar khusus modal lah, saling begitu. diskusi, ngomongin tentang ya utama pasti saham seperti Ya. itu. Jadinya di sana juga kita bisa saling bertukar-tukar ide juga dan Ya. juga saling nanya-nanya. Jadinya di sana ya sambilan belajar, sama lah kita juga masih sambil belajar juga gitu. Betul. Saling belajar juga ya kan, jadi makin Ya. nambah terus pengetahuan tentang betul. saham, dan juga kita juga ngikutin pergerakannya juga, pergerakan sahamnya. Dan juga ya pasti ya cuan sama-sama lah. Betul. Ya. Ya, jadi kalau misalnya komunitas kita, biasanya kita kalau belanja apa bareng-bareng, biasanya ya udah semuanya ikutan juga belanja satu produk perusahaan itu. Ya kalau percaya ya. Bareng kalau percaya. Karena betul kan sih. ya sebenarnya kan mau gimana pun juga kan Ya. ya nggak ada yang tahu lah sebenarnya. Betul. Saham mana yang bakal naik, saham mana yang bakal turun. Cuman Ya, kan betul. kita punya analisa-analisa tersendiri. Ya. Ya para yang lain-lain juga kan masternya juga kan pada tahu ya, salah Ya, satunya betul. kayak Lo Keng Hong gitu kan juga kan Ya. punya cara tersendiri gimana analisanya biar dia bisa dapat saham yang bagus, returnnya seperti Ya, itu. betul, Jadinya betul. ya memang balik lagi ke kalian masing-masing sih, balik lagi ke kita masing-masing sebenarnya sih kalau gue bilang. Jadinya apakah kita mau belajar, kita mau ngerti, kita mau belajarin analisanya, kita analisa dikit-dikit gitu kan. Ya. Jangan terlalu langsung percaya gitu sih kalau gue bilang, karena kan namanya juga itu uang kalian, uang kita juga Ya, gitu segala kan. keputusan Keputusan investasi semua kan udah pasti di Balik tangan lagi di kita. tangan betul. kita. Kita kalau udah rugi udah nggak bisa salahin orang-orang, walaupun mereka Betul. nyuruh kita beli apa gitu kan, bilang ini, wah ini udah pasti naik gitu-gitu. Aduh kayak gitu Ya, belum tentu betul. deh ya kan, kalau kayak Itu kan gitu cuma lebih baik. rekomendasi ya, cuma disclaimer on juga pasti. Ya, jadi ya paling baik itu sebenarnya ya udah paling bener investasi ke diri kita masing-masing. Betul. Kayak begitu. Itu udah paling bener tuh, investasi Bener. diri masing-masing. Kalau investasi ke diri kita masing-masing pasti nambah terus lah ya. Iya. Nggak bakal rugi lah ya. Ilmu di otak kan tidak akan pernah hilang begitu. Iya, investasi di saham ada kemungkinan resiko rugi. Iya, Kalau betul. untuk ke diri sendiri sih udah pasti nambah terus, nambah Iya, pinter lah, sampai tambah selama- tahu lah, iyalah, iyalah. ada di benak kita. Selama kan. kita hidup lah. Betul. Ya kan? Ya makanya itu salah satunya kenapa sih alasan kita juga punya investor muda, komunitas investor muda. Iya. Dan juga mau coba juga saling sharing, diskusi, dan juga ya kita di sini juga di YouTube ini juga kita bikin konten seperti itu. Jadi ya di sini coba nanti ke depannya kita mau coba diskusi-diskusi bareng Ya. mengenai pasar modal. Jadi mungkin bursa efek, ya saham itu tersendiri. Ya. Saham-saham itu kan dalamnya juga banyak macam kan. Baik banget. Iya, ada ya saham yang katanya saham blue chip, ada yang Iya. katanya saham gorengan. Nah, itu Iya, kan betul. banyak banget tuh. Ya mungkin di kedepannya ya kita bisa coba jelasin itu semua sambilan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa datang ke investor muda melalui Instagram kita atau juga melalui contact person yang kita punya. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dari konten ini misalnya ada yang mau tanya, boleh nanti ke contact person kita aja. Ya, boleh. Misalnya masih ada mau tanya yang lebih jelas ya, atau di komen juga boleh. Nanti coba kalau kita sebisa mungkin kita balas, kita bantu jawab seperti itu. Ya, Ya, paling Jadi- begitu aja ya. Oke, begitu aja. Berarti ya next time pasti kita ketemu lagi. Ya, betul. Kita bikin lagi konten-konten seperti ini biar Benar. teman-teman semua, teman-teman investor muda bisa semakin pintar juga, bareng-bareng kita bantu share juga. Ya. Kita juga makin pintar, kalian makin pintar. Ya, semua bisa jadi investor muda yang cuan terus. Oke? Betul. Thank you teman-teman investor muda. Jangan lupa, yuk nabung saham. Bersama investor muda, Mudah mapan.